Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allaha basirun bil ibad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk hadirin sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah dengan cara takwa paling ringan, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba Allah yang taat dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi takwa yang paling ringan. Hari ini sholat subuh jam 7 pagi. Besok berusaha sholat subuh jam setengah 7. Itu sudah ciri orang yang menginginkan takwa. Besoknya maju lagi, dari sholat subuh jam setengah 7 naik jadi jam 6. Dia sudah berusaha takwa. Besoknya naik jam 5, dia sudah berusaha takwa. Besoknya naik tepat pada waktunya, dia sudah mantap jadi orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa di sisi Allah cukup ringan. Tidak terlalu rumit, tidak perlu sholat 1000 rakaat, tidak perlu puasa 1000 hari, tidak perlu bersedekah 1 miliar, 1 triliun, tidak perlu. Berusaha saja menambah ketaatan dan berusaha saja mengurangi dosa, kita sudah dicatat oleh Allah jadi hambanya yang menginginkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekitar 12 km dari masjid ini ada satu masjid yang mana di sebelah masjid tersebut terdapat satu tempat berkumpulnya anak muda. Ketika anak muda berkumpul dan di sana hilang rasa takut kepada Allah, maka mereka akan dengan santainya minum minuman keras di sebelah masjid. Mereka akan dengan santainya melakukan judi online di sebelah masjid. Mereka akan dengan santainya melakukan dosa tanpa menghormati keberadaan masjid. Apa yang pemuda ini lakukan itu adalah tanda bukti paling nyata bahwa di akhir zaman kita akan kehilangan 3 hal. Yang pertama, manusia
di akhir zaman itu akan kehilangan yang namanya al-khauf. Apa itu al-khauf? Rasa takut kepada Allah. Kita tahu bahwa innallaha sami'un alim, innallaha basirun bil ibad. Kita sadar Allah maha mendengar, maha mengetahui. Kita sadar Allah maha melihat perilaku hambanya. Tapi dengan santainya seorang hamba melakukan dosa secara terang benderang. Kadang di akhir zaman juga manusia lebih takut kepada hewan dan manusia lain, bahkan kepada jin sekalipun, ketimbang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat di dalam satu tempat yang terkenal angker gak berani lewat karena takut sama setan. Tapi begitu gagah beraninya menantang Allah, ketika Allah panggil waktu sholat, dia sepelekan panggilan itu. Akhir zaman ini tanda akan banyak orang, jika kita termasuk di dalamnya, yang hilang rasa takut kepada Allah, segeralah bertobat. Karena orang yang hilang rasa takut kepada Allah, berani melakukan dosa seolah menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan heran hidupnya akan amat sangat sulit. Cari rezeki sulit, rumah tangga bermasalah, anak susah diatur, pendidikan anak tidak baik, rumah tangga akan kehilangan nilai sakinah, mawaddah, warahmah ketika kita hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda zaman dulu, ketika ada orang tua lewat depan mereka, untuk menatapnya saja enggak. Anak muda zaman sekarang, guru saja dilawan, orang tua saja dimaki, ibunya yang jelas-jelas sumber surganya berani dia katakan dengan kalimat pahit, bahkan menyebut ibunya sebagai hewan. Anak seperti ini hilang rasa takut kepada Allah, maka dia akan kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, seorang istri zaman dulu tidak pernah berani untuk keluar rumah tanpa izin suaminya, tidak pernah berani untuk melawan suaminya. Tapi di akhir zaman sudah ada sifat hilangnya rasa takut, seorang istri akan berani menentang suaminya. Seorang suami zaman dulu bertanggung jawab penuh kepada keadaan dan pendidikan anak istrinya. Zaman dulu seorang suami jika tahu istrinya tidak sholat satu waktu, stresnya luar biasa, hampir gila mereka. Tapi zaman sekarang istrinya ngajak suaminya sholat, tapi suaminya berkata kepada istrinya, ibunda saja sholat duluan, nanti saya menyusul belakangan. Padahal istrinya mengajak suami tersebut sholat berjamaah. Inilah kondisi akhir zaman. Orang telah kehilangan rasa takut kepada Allah hingga berani melakukan dosa-dosa secara terang-terangan. Yang kedua, ciri akhir zaman adalah adamul haya, hilangnya rasa malu. Bagaimana mungkin ada seorang hamba mengangkat tangannya kepada Allah, minta dengan santainya kepada Allah, ya Allah, berilah saya rizki berlimpah, ruah, berkah, bin afiyah, tapi subuhnya tidak ke masjid. Bagaimana mungkin ada seorang hamba minta sama Allah, Allahumma la tad'alana dzamban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitaha wa yassartah. Ya Allah, jangan tinggalkan kami dengan dosa tanpa ampunan, dengan hutang tanpa Engkau lunasi. Bagaimana mungkin seorang hamba berani berkata seperti itu, berani berdoa seperti itu, sedangkan Allah manggil saja dia cuek, tidak peduli. Hayya 'ala sholat, kata Allah waktu subuh, itu bukan jadi panggilan sholat, tapi jadi panggilan untuk pulang dari tongkrongan sampai ke rumah, bukannya ambil wudhu, tutup pintu, laksana, kemudian tidur. Bagaimana mungkin rasa malu ini kepada Allah hilang? Minta banyak sama Allah tapi jalanin perintahnya tidak. Ya Allah, ampunkan dosa kami, mintanya ke Allah gitu. Padahal yang bikin dosa kita, Allah yang disuruh ngampunin. Allahumma la tad'alana dainan illa qadaitah, yang berhutang kita, yang disuruh lunasin Allah. Yang bikin maksiat kita, yang disuruh untuk masukin kita ke surga Allah juga.
kemana rasa malu ini akan muncul? Jika memang kita ada di antara orang-orang yang sudah hilang rasa malu kepada Allah, banyak minta tapi dikit taat, banyak ngeluh dikit syukur, banyak minta apapun yang urusan dunia tapi kita lupa untuk mengejar urusan akhirat. Padahal konsep dalam hidup itu sederhana, kejarlah akhirat, dunia akan lari mengejarmu. Ketika engkau mengejar dunia, dunia akan lari menjauhimu. Begitu konsep perkataan para ulama. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang hilang rasa malunya, maka akan hilang dalam dirinya 3 nur. Yang pertama nurul aqli, cahaya akalnya akan hilang. Yang kedua nurul basar, cahaya matanya akan hilang. Yang ketiga nurul qulub, cahaya hatinya akan hilang. Ketika seandainya cahaya akal hilang, maka kecerdasan itu tidak dipakai untuk taat kepada Allah. Jika cahaya mata hilang, maka mata ini akan mudah melihat apa yang menjadi maksiat kepada Allah. Jika cahaya hati hilang, maka emosi, amarah, benci, iri, dengki kepada orang lain akan selalu ada menghiasi hidup kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, ciri-ciri akhir zaman adalah adamul iradah atau dhiya'ul iradah, hilangnya keinginan untuk menjadi hamba Allah yang sempurna. Ada orang punya uang 100 miliar, ada orang lain punya uang 100.000. Orang dua ini, si kaya dan si miskin, punya sama-sama punya tetangga miskin. Tetangga si kaya datang ke rumah si kaya, pinjam uang 100 miliar, enggan untuk memberi. Tapi lihat apa yang dilakukan si miskin. Si miskin punya uang hanya 100.000, tetangganya butuh 50.000. Dia bilang sama tetangganya yang miskin, "Pak, anak saya sakit, saya butuh uang 50.000 untuk beli obat." Si miskin 100% hartanya dipinjam 50%, mereka akan memberi tanpa mikir. Padahal sisa hartanya 100% itu saja, 100.000 itu saja, dipinjam 50%, orang miskin gak pernah mikir untuk ngasih. Jika orang kaya punya uang 1 miliar saja, dipinjam masjid untuk pembangunan 50%, mikirnya luar biasa. Proposal yang hanya 100.000, 200.000 untuk kepentingan beli keran masjid, orang kaya baca itu enggan untuk memberi. Mereka pikir mengeluarkan 1 juta, 2 juta untuk masjid akan menjadikan miskin. Tidak. Ada orang kaya biasa megang 100 miliar, tiba-tiba kejadian COVID, uangnya berkurang menjadi 10 miliar. Orang kaya ini cerita kepada seorang ustadz, "Ya ustadz, ekonomi sekarang luar biasa sulit. Kenapa Bapak? Sekarang perusahaan saya bangkrut, perusahaan saya tidak mengalami keuntungan. Saya sudah mulai hampir jatuh miskin." Kok bisa bicara hampir jatuh miskin padahal dalam rekeningnya ada 10 miliar? Orang seperti ini sudah kehilangan 3-tiganya. Dia hilang rasa takut kepada Allah, dia hilang rasa malu, dan dia hilang keinginan untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba pengen kaya, tapi tidak pernah berkeinginan sholat subuh ke masjid. Padahal sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada seorang hamba pengen badannya sehat, tapi sholat zuhur selalu terlewat. Padahal hayya 'ala sholah, waktu sholat zuhur, Allah tuh bilang kepada seorang hamba, "Ya Allah, kenapa saya harus sholat zuhur?" Allah berfirman, "Sa'u'tika sihah." Kalau kalian sholat zuhur tepat pada waktunya, berjamaah, aku akan berikan kalian kesehatan. Kemudian Allah manggil hayya 'ala sholah pada waktu asar. Seorang hamba nanya, "Wahai Allah, kenapa saya harus sholat asar ya Allah?" Allah bilang, "Sa'u'tika itminan." Aku akan berikan hatimu ketenangan. Mereka yang senantiasa gundah gulana, mereka yang gampang banget khawatir, percayalah sholat asarnya bermasalah. Mereka yang gampang sakit, terkena penyakit yang sulit diobati, percayalah zuhurnya bermasalah. Kemudian Allah manggil hayya 'ala sholah pada waktu maghrib. Hamba nanya, "Ya Allah,
kenapa saya harus sholat maghrib? Allah bilang, sa'atikal quwwah litarkil ma'asi. Hambaku, sini sholat maghrib. Kenapa saya harus sholat ya Allah? Aku akan mampukan dirimu untuk meninggalkan maksiat. Ada seorang pemuda yang kecanduan alkohol. Pemuda ini datang ke seorang guru. Guru ini melakukan terapi sholat maghrib. Terapi sholat maghrib kepada pecandu alkohol. Hanya seminggu anak muda ini diterapi. Dalam seminggu itu dia tidak tertarik dan berkeinginan untuk minum alkohol. Artinya kalimat ini fakta. Sa'u'atikal quwwah litarkil ma'asi. Mereka yang sholat maghrib berjamaah, menjaga sholat maghribnya, Allah akan mampukan dia untuk meninggalkan maksiat. Yang biasa main judi, kalau mau kurang judi, jangan pernah tinggalkan sholat maghrib. Nanti tidak akan ada rasa tertarik untuk melakukan judi. Yang biasa zina, jangan tinggalkan sholat maghrib. Nanti tidak akan tertarik berzina. Yang biasa korupsi, yang biasa memakan uang harta anak yatim, jangan tinggalkan sholat maghrib. Apapun dosanya, jangan tinggalkan sholat maghrib. Maka itu kita tidak akan tertarik melakukan dosa tersebut. Yang terakhir, Allah panggil hayya 'alas shalah pada waktu isya. Ya Allah, kenapa saya harus sholat isya? Kata Allah, sa'u'atikan itmam. Akan aku sempurnakan apa yang kamu butuhkan di dunia. Jadi hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berkeinginan kuat kepada Allah, maka dahulukan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kaidah berbunyi, la ta'buduhu liya'ti walakin wa'buduhu liyarda, fa in radiya adhashakumullahu bi'ata'ih. Janganlah engkau menyembah Allah, taat kepada Allah supaya Allah ngasih apa yang kalian mau, tapi sembahlah Allah supaya Allah ridho. Karena kalau Allah sudah ridho, Allah akan kasih lebih dari apa yang kalian mau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah al-wahidul qahhar al-azizul jabbar muqawwirul laili 'ala an-nahar tadhkiratun lil qulubi wal absar wa tafsiratun lidhil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrur rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh ad-da'i ila dinil qawim wal hadi ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha fadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar.